Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Alfiah, biasa dipanggil Alfi. Saya dengan NIM A15 2020 018882. Di sini saya akan memperkenalkan 5 benda konkret yang menggunakan 7 elemen dalam digital storytelling, yaitu berawal dari cerita kehidupan saya selama menjadi anak rantau di sebuah kosan putri. Nah, inilah 5 benda yang ada di kehidupan saya yang menjadi sebuah barang yang sangat penting karena setiap hari pasti benda-benda tersebut selalu berkesinambungan sebagai suatu hal yang dibutuhkan dan dapat memudahkan saya dalam melakukan sesuatu. Bahkan, barang tersebut juga dapat menjadi barang favorit dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari saya. Benda-benda tersebut diantara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah handphone sumber informasi. Zaman modern seperti sekarang ini pasti menuntut manusia untuk melek akan teknologi dan informasi yang sudah berkembang pesat sebagai sebuah bentuk karya inovasi dari para ahli dalam bidangnya. Handphone diciptakan oleh Marvin Cooper, seorang karyawan Motorola pada 3 April 1973 yang pada awalnya diciptakan untuk memudahkan komunikasi dengan orang lain. Tetapi kini handphone digunakan bukan untuk alat komunikasi saja, tetapi juga untuk mencari informasi melalui internet, bermain game, mendengarkan musik, sehingga membuat orang kecanduan terhadap handphone. Handphone sangat berpengaruh terhadap kehidupan saya, bahkan handphone menjadi barang yang paling utama sebagai sarana dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan sangat berguna bagi saya untuk belajar dan mencari informasi secara online melalui media digital. Yang kedua yaitu jam tangan sebagai pengingat waktu. Jam tangan sangat berpengaruh besar dalam kehidupan saya, bahkan menjadi satu barang yang wajib divisualisasikan dengan nyata karena setiap harinya saya pasti melihat dan mengingat waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dari saya kecil hingga beranjak dewasa seperti sekarang ini. Jam ini sangat begitu penting bagi saya yang bermakna sebagai alat untuk memulai dan menentukan batas waktu dalam kegiatan. Dengan mengingatnya, semakin disiplin kepada waktu dan tidak mudah lalai terhadap pekerjaan suatu apapun. Tidak pernah dalam sehari pun saya tidak melihat jam dan tidak berpergian keluar rumah pasti selalu memakai jam tangan. Dan jika tidak memakai rasanya seperti ada yang kurang. Yang ketiga yaitu novel atau buku fiksi yang dapat mencairkan imajinasi. Membaca cerita merupakan proses yang dibutuhkan seseorang untuk dapat menambah ilmu pengetahuan karena sebenarnya investasi itu bukan soal uang saja, tetapi kita juga harus membaca untuk menginvestasikan ilmu di masa yang akan datang. Novel sangat menjadi trending untuk remaja yang sedang banyak mencari sebuah inspirasi karena tidak dapat dipungkiri bahwa novel-novel modern sekarang banyak menciptakan ide dan kejadian-kejadian seperti di dunia nyata yang alur ceritanya dapat kita petik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga novel dapat menjadikan sebuah relaksasi yang dapat dituangkan ketika manusia sibuk dengan sebuah realitanya. Dengan begitu, membaca novel dapat mengatasi stres akibat problem yang terjadi tanpa kita sadari. Bahwa membaca novel juga dapat membawa pembaca seolah-olah hidup dengan imajinasi dari cerita yang ada di dalam novel. Novel juga dapat dijadikan sebuah barang koleksi favorit saya dalam membaca kejadian penting. Yang keempat yaitu celengan kaleng sebagai investasi masa depan. Menabung dengan celengan merupakan tradisi yang perlu kita pertahankan, terutama dengan mengajarkan cara untuk berhemat. Menabung memiliki tujuan dan manfaat bagi masa depan, terutama resiko yang akan dihadapi. Misalnya untuk biaya pengobatan, asuransi, investasi, pendidikan, bahkan dana pensiun untuk di hari tua nanti. Semakin bertambahnya usia, maka semakin meningkat pula biaya yang akan dikeluarkan. Hal ini menabung sangat penting terhadap pengaruh kepribadian seseorang dan sudah menjadi kebiasaan yang ada dalam kehidupan saya sendiri, dan biasanya saya sering membeli celengan kaleng yang bercover nominal untuk dijadikan sebuah metode nabung dengan tradisional di rumah dengan melihat target sesuai yang tertera dengan celengan agar jika suatu saat akan dibutuhkan
dengan mendesak ketika saya bisa menggunakannya. Yang kelima yaitu sapu sebagai penyelamat kebersihan. Benda yang satu ini mungkin wajib dimiliki dari setiap rumah dan sering digunakan dalam aktivitas kebersihan. Karena yang sering disebut bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Sapu berdasarkan fungsinya yaitu untuk membersihkan lantai dari debu dan kotoran. Sapu sangat penting bagi saya yang menyukai lingkungan dan tempat tinggal yang bersih. Bahkan setiap hari di kamar kos hampir tidak memegang sapu karena mungkin sudah menjadi sebuah rutinitas baik dalam membersihkan ruang pribadi dan tempat lainnya. Benda ini juga dapat dibilang sangat magic dan ampuh untuk menerapkan kehidupan yang bersih, dan setiap kali melihat lingkungan yang kotor, saya langsung membersihkannya. Kemudian juga dilanjutkan dengan membersihkan dapat dikatakan saya harus rajin demi terciptanya lingkungan yang asri di sekitar kos dan tempat tinggal saya. Nah, itu dia tadi penjelasan dari 5 benda konkret berdasarkan 7 elemen dalam digital storytelling yang sudah saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.